حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'wati amma ba'd. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud la akhir alayhi sadaqallahu adin. Wa qala aidan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allahumma aftah bainana baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa yadal qalbi wal jud. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan kehidupan di dunia hatta akhirah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan membahas satu tema yang cukup penting untuk kita jadikan sebagai perenungan. Bagaimana kita menjadi muslim yang tegas dan berintegritas. Para jamaah, sikap ini sangat penting untuk kita miliki, kita pelihara, dan kita kuatkan di tengah situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang banyak dihiasi onak dan duri, banyak dihiasi oleh persoalan-persoalan, dan di akhir zaman ini seringkali kita dihadapkan pada terjadinya fitnah-fitnah kehidupan yang kita dapati begitu liar, baik di media sosial maupun di media cetak, televisi, dan lain sebagainya. Kita sering mendengarkan banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita narasi-narasi satir, statement-statement yang kemudian miring, yang kemudian kalau kita amati bisa
terjadi di mana-mana dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, materi ini menurut saya penting untuk kemudian kita jadikan sebagai sikap kita menghadapi fitnah yang begitu luar biasa ini. Sebelum saya mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah bertebaran, sebagaimana sering saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Usama bin Zaid Rumah terkait dengan kondisi kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berada di atas salah satu benteng di antara benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah ini banyak sekali benteng-benteng yang dulu digunakan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka kemudian menyusun kekuatan, ya, untuk kemudian membangun konsolidasi di antara mereka, menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Sehingga kemudian banyak sekali benteng-benteng. Di antara benteng yang paling terkenal itu adalah Khaybar, yang benteng yang cukup ikonik ya. Di salah satu benteng itu Rasulullah kemudian bersama-sama para sahabat di atas itu. Ketika di atas benteng itu Rasul bertanya, "Al tarawna ma ara? Inni la ara mawaki al-khitani khilala buyutikum kama waki'il qatri." Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau melihat apa yang aku lihat?" Karena yang dilihat Rasulullah itu belum tentu bisa dilihat dengan menggunakan mata zahir seperti ini. Ya. Bisa jadi dilihat Rasulullah itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir, tapi kemudian dengan mata batin. Termasuk salah satu sahabat yang kemudian bisa melakukan itu, melihat dengan mata batin, itu adalah Umar bin Khattab. Yang bisa memberikan komando berperang dengan musuh-musuh Islam, untuk memberikan komando kepada komandan yang saat itu memimpin pasukan berperang. Dari mana? Dari masjid ketika dia khutbah Jumat. Satu ketika Umar khutbah Jumat kemudian mengatakan, "Ya syariah, hadzal jabal, dzalikal jabal." Wahai pemimpin pasukan, gunung itu. Wahai pasukan, wahai syariah, bukit itu. Dan suara Umar ketika menjadi khotib di tengah-tengah wasiat takwa kemudian diikuti dengan, "Ya syariah, bukit itu, wahai syariah, bukit itu." Ini jamaah yang kemudian ikut sholat Jumat ini terheran-heran. Apa yang dibicarakan oleh Amirul Mukminin ketika khutbah wasiat takwa kemudian dipotong dengan, "Wahai panglima perang, wahai pemimpin perang, bukit itu." Kemudian Umar melanjutkan. Ketika tidak ada respon, ngomong lagi, "Ya syariah, bukit itu, bukit itu." Orang-orang tertanya, apa lagi ini? Sampai kemudian yang ketiga, "Ya syariah, bukit itu, bukit itu." Ternyata di seberang sana, pada saat menjelang sholat Jumat, syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Peperangan yang tidak diikuti oleh Amirul Mukminin. Ya. Tapi dipimpin oleh sahabat yang lain. Nah, ternyata Umar memberikan komando kepada
panglima perang untuk kemudian menoleh bukit yang ada di belakangnya agar dijadikan tempat untuk berlindung. Ternyata pada saat yang bersamaan terjadi peperangan dahsyat kaum muslimin yang kemudian dikepung dari berbagai sisi, dari depan, dari kiri, dari kanan. Ya, dikepung oleh musuh. Menjelang sholat Jumat, menjelang waktu Jumat, terjadi semakin terdesak. Pada saat sholat Jumat itu, terjadi masih berkecamuk perang itu, kemudian muncul al-hatif. Apa itu al-hatif? Mungkin kalau bahasa Arab sekarang itu ya suara yang kemudian tidak tampak orangnya. Telepon ini juga al-hatif. Handphone. Hatif ini. Ada suaranya tapi orangnya nggak ada. Orangnya di seberang sana. Al-hatif itu bilang, bukit itu. Dia masih belum belum paham terhadap suara gaib itu. Kemudian yang kedua, juga belum paham. Pada saat instruksi yang ketiga, baru dia paham bahwa di tengah keterdesakan itu, di belakang itu ada bukit. Depan, kiri, kanan sudah ada musuh, dikepung. Nanti kalau dari belakang dikepung sekalian habis sudah. Tapi karena suara al-hatif ini kemudian, panglima itu tahu ternyata ini adalah instruksi agar kita pasukan kaum muslimin mundur ke belakang dan menjadikan gunung itu, bukit itu sebagai tameng untuk menghindari kepungan musuh dari sisi belakang. Tetapi orang yang di masjid tidak paham dengan itu. Baru sebulan kemudian ketika pasukan ini pulang, karena membawa kemenangan yang gemilang, banyak bertanya, bagaimana kemudian terjadinya peristiwa itu? Dia mengatakan pada saat kami berperang, seru-serunya kami dikepung dari berbagai sudut. Kemudian ada perintah. Ya syariah, bukit itu, bukit itu, bukit itu. Tidak semua bisa melihat apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Begitu juga yang tidak oleh Rasulullah. Al-aruna ma taro, al-taruna ma ara. Apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Inilah aromawaki al-fitani khilala buyutikum. Sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah itu di sekeliling rumah kalian. Gamawaki al-qadri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Mungkin 50 tahun yang lalu mencerna hadis ini susah. Bagaimana kemudian kita memahami hadis ini? Apalagi zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Karena tidak bisa bersentuhan dengan secara langsung dengan pintu-pintu fitnah yang ada di sekeliling. Karena rumah-rumah zaman dahulu relatif aman dan terjaga dari polusi suara, dari polusi fitnah. Hari ini, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang berbahagia, dimanapun kita berada, fitnah bisa muncul. Lewat mana? Layar smartphone. Lewat layar smartphone. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah, di dalam kamar pribadi kita yang sangat rahasia itu, kita bisa mendapatkan informasi. Yang informasi itu bisa jadi informasi benar, bisa jadi itu informasi yang hoax, bisa jadi itu fitnah. Oleh karena itu harus kita tabayyun, kita klarifikasi. Para jemaah, itulah kondisi yang kita hadapi. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa informasi yang masuk di smartphone kita itu adalah fitnah.
Oleh karena itu perlu dicek and recheck, perlu ditabayun. Kadang-kadang sudah ditabayun oleh pengirimnya, ternyata pengirimnya juga mendapatkan belum melakukan cek and recheck secara baik. Sehingga fitnah masih tetap terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para bapak ibu saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, kita perlu memiliki sikap yang tegas menghadapi fenomena, situasi dan kondisi kehidupan akhir zaman ini agar lebih berhati-hati. Dan kita harus memiliki sikap yang tegas. Memiliki sikap yang tegas. Jangan sampai kemudian kita terima apa adanya, kemudian kita share. Padahal belum ditabayun secara baik. Sehingga kemudian kita tanpa sadar menjadi pemfitnah baru. Kita bisa menjadi korban fitnah, dalam waktu yang bersamaan juga kita bisa menjadi pemfitnah baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tema ini cukup penting ya, menurut saya, untuk kemudian kita jadikan sebagai renungan bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, iman itu merupakan landasan penting di dalam menjalankan kehidupan. Baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bisa menghadapi semua keadaan, apapun situasi dan apapun kondisinya. Apapun situasi dan apapun kondisinya. Ketika seorang mukmin memperoleh nikmat, kebahagiaan, kecukupan rezeki, ya. Lantas kemudian dengan itu mereka tidak lalai, tetapi kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kecukupan rezeki, kemampuan finansial, posisi, kedudukan, jabatan yang diperoleh itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditimpa musibah para jamaah, kekurangan finansial, kesempitan rezeki, ya, mendapatkan penderitaan, ujian bertubi-tubi, maka yang orang-orang yang beriman ini yang dilakukan adalah mereka bersabar. Karena kehidupan ini seperti gelombang, seperti putaran roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di atas, jangan lupa daratan. Ketika di bawah, banyak ujian, cobaan dan penderitaan, maka orang-orang yang beriman itu bersabar atas segala macam ujian dan cobaan itu. Para jemaah, Rasulullah dengan sangat indah menggambarkan kondisi stabilitas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam posisi apapun ini. Dengan cantik Rasulullah menggambarkan di dalam hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril muslim. Sungguh menakjubkan semua urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairun. Sungguh segala urusannya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang mukmin itu semuanya baik. Semua urusannya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin.
Dan hal itu tidak akan terjadi, tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin sejati. Yang seluruh urusannya itu sangat menakjubkan, itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin sejati. In asobathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, nikmat, apa yang dilakukan ketika mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan itu? Syakara. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sujud syukur, ya. Kemudian berbagi kenikmatan itu dengan orang-orang mukmin yang lain. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi mereka. Wa in asobathu dharra'u, manakala dia ditimpa kesempitan rezeki, kesusahan, problematika yang sepertinya tidak ada solusi, sobaro, maka dia bersabar atas ujian, atas cobaan, atas problematika yang dihadapi. Dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu baik bagi mereka, bagi orang mukmin itu. Para jamaah, hadis ini memberikan arahan kepada kita agar di situasi apapun kita bisa menempatkan diri dengan baik. Menerima dengan ikhlas keadaan hidup yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu tidaklah mudah. Butuh kemampuan, butuh jam terbang, butuh effort. Ya. Banyak orang kemudian tidak mampu, tidak bisa mempertahankan integritasnya karena mereka tidak mampu menghadapi ujian kehidupan. Saat menghadapi ujian, saat menghadapi musibah, saat menghadapi godaan, dia bertekuk lutut. Kemudian merelakan integritasnya hancur berkeping-keping. Padahal integritas ini telah dijaga, dirawat, telah dipertahankan sekian lama, dan banyak orang yang kemudian menilai bahwa dia sesungguhnya orang yang jujur, orang yang bersih, orang yang baik, orang yang punya integritas. Tapi karena himpitan masalah demi masalah yang sepertinya tidak ada habisnya, atau di bawah ancaman, kriminalisasi, stigmatisasi, akhirnya kemudian bertekuk lutut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana mensikapi situasi seperti ini? Padahal hadis Nabi tadi menggambarkan tentang apapun masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Dan kalau kita saksikan di tengah-tengah kita ini, situasi-situasi seperti ini, banyak gesekan, banyak pergeseran, yang kemudian menjadikan mereka bertekuk lutut di bawah tekanan-tekanan itu, sehingga kemudian tidak mampu berbicara jujur, tidak mampu menjaga integritasnya. Padahal kulil haqqu walau kana murra, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit, dirasakan akibatnya, dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah masyarakat kita juga ada stereotip, ada kondisi di mana seringkali ketika seseorang itu diuji dengan kekurangan,
kesempitan rezeki, problematika yang bertubi-tubi. Dia justru lulus menghadapi ujian-ujian itu. Akan tetapi mereka gagal ketika diuji dengan kesuksesan. Diuji kesempitan, dia lulus. Diuji dengan kesuksesan, kenikmatan. Tapi justru gagal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang namanya istidraj. Ada yang namanya istidraj. Ketika semua keinginan, ekspektasi, cita-cita, kebutuhannya, itu semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali malah lupa daratan. Oleh karena itu jangan heran ketika di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini, orang banyak maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tetapi kemudian secara ekonomi, finansial, dia justru cukup. Ada orang yang kemudian rajin ke masjid, sholat 5 waktu, tidak ada celah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ternyata ujian kehidupan di bidang ekonomi dan finansial itu juga berat. Nah, di sini para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ujian kekurangan justru dia sukses, dia bisa bertahan, dia merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika diuji kesuksesan, dia lupa. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semuanya itu terjadi karena potensi baik dan buruk itu ada pada diri setiap manusia, pada diri setiap orang. Dan ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi muslim berintegritas berarti menjaga sikap jujur, amanah, konsisten, dan kemudian tertanggung jawab. Itu refleksi dari integritas. Baik di dalam pemikiran, perasaan, ucapan atau narasi, perbuatan. Dan mereka ini senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan, dan kemudian prinsip-prinsip amanah sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Menjadi muslim berintegritas berarti secara konsisten menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Islam yang didasarkan pada keimanan yang kokoh, ketakwaan paripurna, dan akhlak manusia. Ini refleksi dari akidah yang kuat, ketakwaan menjalankan syariat Islam, dan kemampuan kemudian merefleksikan sikap ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, maka ibadahlah dengan baik, sebagaimana seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah engkau berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Fa illam takun tarah, dan manakala kamu tidak melihat Allah di dalam ibadahmu, fa innahu yarak, dan yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita, sesungguhnya Allah mengawasi kita,
Allah memonitor kita. Sehingga kemudian muncul di dalam diri ini kemampuan untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini tidak perlu ada KPK. Kenapa? Mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka berani korupsi. Tidak mungkin mereka berani curang. Tidak mungkin mereka berani bohong. Kenapa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengawasan melekat, waskat. Ada pengawasan malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya? Agar kita kemudian mampu bersikap tegas, agar kita mampu menjaga integritas. Caranya adalah bagaimana kita kemudian mampu merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan akidah, menjaga ibadah, mengokohkan akhlak, menjunjung tinggi kejujuran, memiliki sikap empati, dan melalui proses spiritual. Ada 5 tahapan. Ada 5 proses. Yang pertama adalah mu'ahadah. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muraqabah. Yang keempat, muhasabah. Dan yang kelima adalah mu'aqabah. Para jemaah, apa itu mu'ahadah? Sesungguhnya ketika kita sebelum dilahirkan ke dunia yang fana ini, ketika kita berada di dalam rahim ibunda kita, sesungguhnya ada kontrak tauhid. Sesungguhnya ada audiensi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam audiensi Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Bayi calon janin ini kemudian mengatakan, qalu bala syahidna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi muahadah ini terjadi sebagaimana surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, saya kemudian berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah kepada janin ini. Kemudian janin ini kemudian menjawab, qalu bala, betul ya Allah, engkau Tuhanku. Syahidna, dan kami menjadi saksi. Kami yang lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan implementasi berikutnya kemudian sebagaimana kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita, minimal 17 kali di dalam sehari semalam sholat wajib. Di situ di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Inilah kemudian ekspresi tindak lanjut dari audiensi dengan Allah. Qalu bala syahidnya tadi. Kemudian yang kedua, para jemaah, di dalam bacaan iftitah kita
itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kupersembahkan, kuabdikan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan itu harus kita yakini, harus kita ingat. Dengan mu'ahadah ini kita meyakini di perjanjian dengan Allah ini, maka kita akan istiqamah. Menjaga ketikasan sikap kita dan menjaga integritas kita sebagai orang-orang yang beriman. Mujahadah yang kedua, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah, terkuh mengerjakan amal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Maha benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hal-hal yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu istiqomah memegang teguh ketegasan sikap dan integritas moral sebagai orang-orang yang beriman, sehingga kemudian sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sesama mereka. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap tegas dan kemudian memiliki integritas sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.